Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Kita berada pada hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur atas semua hal yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan dan untuk semua hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami hendak duduk diam, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah Roh Kudus-Mu, curahkanlah kepada kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan setan, dan yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis dan Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah pernah membaca bahwa Yohanes Pembaptis pada akhirnya dia dipenggal oleh Herodes. Pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus tetap berkeliling dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa maksud yang dicontohkan atau yang diteladankan Yesus? Walaupun banyak hal yang menjadi penghalang, walaupun banyak kesusahan yang akan dialami dalam pewartaan Injil sukacita, kita tetap harus dengan setia, berani, dan bersemangat mewartakan kabar sukacita itu. Dan Tuhan Yesus memberi teladan
bukan hanya mewartakan, tetapi juga melakukan tindakan penyembuhan, sehingga banyak orang datang dari berbagai daerah untuk bertemu dengan Yesus dan membawa segala hal yang dialami, segala penyakit, kelemahan untuk disembuhkan dan memperoleh pemulihan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, penyelamatan banyak orang banyak dilakukan dengan berbagai cara. Dan pada saat kita sekarang ini, kita mungkin tidak seperti misionaris yang kemudian harus pergi ke daerah-daerah terpencil mewartakan kabar sukacita. Kita juga tidak seperti Yohanes Pembaptis yang harus menuju ke segala daerah untuk mewartakan kasih Tuhan, keselamatan dan pertobatan. Tetapi kita dapat mengajak orang lain untuk bertobat, mendengarkan kabar sukacita keselamatan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui ucapan kita, melalui tindakan kita. Dan semua hal baik yang kita lakukan itu merupakan pewartaan akan kasih Allah. Pertama-tama kepada saudara-saudari kita di rumah, orang tua kita, dan kepada teman-teman kita, baik di sekolah, di lingkungan, maupun di gereja. Dan yang terakhir kepada semua orang, bahkan yang kita belum kenal sekalipun, melalui keramahan kita, melalui kebaikan kita, dan melalui apapun yang dapat kita lakukan bagi orang lain. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semangat misioner untuk melakukan doa, derma, kurban, dan kesaksian, itulah yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kehadiran kita sudah membawa sukacita bagi orang lain di sekitar kita? Mari kita menjawab semua itu dengan aksi nyata di dalam hidup kita. Itulah anak-anak yang menjadi misionaris dimanapun kita berada. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkurban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Semoga di dalam semua kegiatan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Dorembi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.